Oke, baik. Dan di saat ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung pada jangka sorong. Jadi kalian akan belajar bagaimana cara untuk menentukan skala utama, skala nonius, dan bagaimana menentukan hasil akhir pembacaan skala pada jangka sorong. Oke, kita mulai. Jadi kalau kalian melihat pada gambar yang ditunjuk oleh kursor ini, maka ini adalah alat yang disebut dengan jangka sorong. Jadi untuk kegunaan dari jangka sorong sendiri kalian sudah tahu seperti apa. Dan di saat ini kita langsung bagaimana dengan cara menghitungnya. Dan untuk menggunakan alat ini, kalian bisa perhatikan, jadi mem akan menggeser dengan menggunakan kursor seperti ini. Kemudian ketika digeser, maka kalian bisa melihat di tampilan layar yang berwarna biru itu adalah tampilan yang diperbesar dari angka-angka yang ada pada jangka sorong. Sehingga untuk memudahkan kalian melihat angka-angka yang ada di alat. Jadi kita bisa geser-geser seperti ini. Silakan kalian perhatikan. Jadi anggaplah sekarang kita memasukkan sebuah benda. Anggaplah kita memasukkan sebuah benda di sini, kemudian kita geser-geser sampai menemukan ukuran yang pas. Jadi kira-kira seperti ini. Ini hanya contoh saja untuk kalian. Nah, sekarang kita perhatikan di kotak yang berwarna biru ini. Kita akan menentukan berapa skala utama dan berapa skala nonius. Yang pertama, kita akan menentukan berapa skala utamanya. Untuk menentukan skala utama, kalian memperhatikan angka 0. Silakan kalian perhatikan angka 0 yang ada di bawah ini, yang ditunjuk oleh kursor atau tanda panah. Kemudian kalian lihat garis dari angka 0 ini. Kalau kita memperhatikan garis angka 0 ini, maka dia berada sesudah angka 2 pada skala utama. Jadi angka-angka pada skala utama yang ini, yang ditunjukkan oleh kursor, kalian perhatikan. Jadi mulai dari angka 2 yang terlihat pada video ini, mulai dari angka 2. Kalau tampilan lebih diperbesar lagi, maka sebelum angka 2 ada angka 1, sebelum angka 1 ada angka 0. Karena dibatasi oleh ruang, maka diambil hanya batas ini saja. Jadi yang kita lihat mulai dari batas 2 ini, sehingga angka 0 ini berada sesudah angka 2. Jadi lihat garis tinggi ini menunjukkan angka 2, kemudian garis tinggi yang ini juga selanjutnya menunjukkan angka 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, sesudah garis tinggi ini ada garis-garis kecil lagi yang menunjukkan koma 1 dari setiap bilangan tersebut. Jadi misalnya ini 2, maka garis kecil sesudah 2 ini dibacanya 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Jadi harap kalian perhatikan kursor ini. Kemudian 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, kemudian dapat angka 3. Jadi cara menghitungnya begitu, seterusnya. Ya, misalnya dari 3 ini berarti 3,1, 3,2, 3,3, dan seterusnya. Kira-kira kalian bisa paham. Dan kita kembali pada contoh yang tadi, jadi angka 0 ini, garis angka 0 ini ada sesudah angka 2. Nah, tepatnya di 2, berapa, nah kita hitung garis-garis yang ada ini. Berarti garis yang tinggi ini adalah angka 2, kemudian garis kecil yang sesudahnya adalah 2,1, kemudian 2,2, 2,3. Di sebelahnya ada 2,4. Nah, garis 0 ini berada di antara 2,3 kalau kita perhatikan dan 2,4. Nah, yang kita ambil untuk skala utamanya adalah 2,3. Kenapa 2,3? Karena garis angka 0 ini ada sesudah 2,3. Kita tidak ambil 2,4 karena garis angka 0 ini belum melewati 2,4. Jadi kita ambil angka
di mana garis angka 0 ini sudah lewat. Jadi bukan sebelum, tetapi ketika dia sudah lewat. Jadi kalian perhatikan di kursor, sekali lagi. Dari mana datangnya 2,3, kita hitung mulai dari sini. Karena garis angka 0 berada paling dekat sesudah angka 2 pada skala utama, dan ada garis-garis kecil sesudah angka 2 ini, maka kita hitung berarti 2,1, 2,2, 2,3, dan 2,4. Karena garis angka 0 berada di 2,3 dan 2,4, kita lihat garis ini berada sesudah 2,3 atau 2,4. Dan lebih tepatnya dia ada di 2,3. Kenapa tidak 2,4? Karena garis angka 0 ini belum lewat dari 2,4. Oke, jadi skala utama dari gambar ini adalah 2,4. Kalian bisa catat di buku, skala utama adalah 2,4 cm. Ingat, satuan dari skala utama dalam sentimeter. Selanjutnya, dari gambar ini juga kita akan menentukan berapa skala noniusnya. Nah, untuk menentukan skala nonius, kalian ingat garis yang berimpit, garis yang di bawah ini yang ditunjukkan oleh kursor, yang berimpit dengan garis-garis yang ada di atas ini, yang ada pada skala utama. Kalian bisa perhatikan yang ditunjukkan oleh kursor juga. Kata berimpit ini artinya antara garis yang di atas dan garis yang di bawah harus benar-benar dalam posisi sejajar sehingga membentuk seperti satu garis lurus. Nah, di contoh kali ini kalian sudah dibantu dengan garis merah ini yang menunjukkan bahwa skala noniusnya tepat ada di angka 4. Kalau kita perhatikan angka 4 ini garisnya sangat sejajar dengan garis yang ada di atasnya. Kalian perhatikan, kedua garis ini sangat sejajar. Kenapa kita tidak ambil misalnya angka 1? Kalian perhatikan garis angka 1 ini tidak sejajar dengan garis di atasnya. Kalian perhatikan kursor ini, dia tidak sejajar dengan garis di atasnya. Sehingga kita tidak bisa mengambil skala nonius angka 1. Kemudian kita lihat angka 2. Garis angka 2 ini tidak juga sejajar dengan garis yang ada di atasnya. Sehingga angka 2 bukan juga skala nonius. Yang paling tepat adalah angka 4. Lihat garis angka 4 dengan garis yang ada di atasnya sangat sejajar. Sehingga skala nonius dari gambar ini adalah 4. Oke, skala utama kita ulangi lagi, nilainya adalah 2,3 dan skala nonius adalah 4. Berdasarkan dengan persamaan yang ada untuk menentukan hasil pengukuran jangka sorong, rumusnya yaitu skala utama ditambah dalam kurung skala nonius dikali ketelitian dari jangka sorong, yaitu 0,01 cm, maka dari hasil pengukuran dari gambar ini kita akan mendapatkan hasil perhitungan sebagai berikut. Berarti 2,4 ditambah dalam kurung 4 dikali 0,01 cm. Jadi 4 dikali 0,01 cm hasilnya adalah 0,04 cm. Ditambah dengan 2,3, maka hasil akhirnya adalah 2,34 cm. Bagaimana? Untuk contoh dari pembacaan skala jangka sorong, sangat mudah bukan?